Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Permata Cikunir, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum insyaallah kita membahas pada bagian mengobati hati yang keras, ada satu riwayat yang dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini. Wa ruya an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan diceritakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, annahu, sungguhnya beliau, kharaja, beliau keluar, ilal maqbarati, menuju ke sebuah pekuburan. Falamma asyrafa 'alaiha, maka ketika beliau telah sampai di kuburan tersebut, qala, beliau berkata, ya ahlal kubur, wahai ahli kubur, akhbiruna ankum, beritahukanlah kepada kami tentang keadaan kalian. Au nukhbirukum, atau kalau memang tidak mungkin, kami sajalah yang akan mengabarkan kepada kalian tentang keadaan kami, tentang keadaan di dunia ini. Amma khabarun min qibalina, amma khabarun min qibalina, adapun kabar dari arah kami, dari sisi kami adalah fal malu qad iqtusima, maka sungguh harta itu atau harta kalian telah dibagi-bagi. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah yang milik kita yang sesungguhnya. Sementara sisanya yang kita makan habis jadi kotoran, yang kita pakai jadi usang, selebihnya ya dikuasai oleh ahli waris kita. Bahkan tidak jarang malah dikuasai oleh orang lain. Makanya kata para ulama, ada orang itu lebih senang dengan harta orang lain daripada hartanya sendiri. Kok bisa begitu? Iya, karena apa yang dia infakkan di jalan Allah lah itu yang harta dia yang sesungguhnya. Nah, sementara yang dia tidak infakkan di jalan Allah, itu nanti akan dikuasai oleh orang lain. Ya kalau ahli warisnya solih, solihah, alhamdulillah lah.
Jadi walaupun kita punya harta tapi dipakai oleh ahli waris yang solih-solihah kan insya Allah itu kebaikan juga buat kita itu. Tapi repotnya adalah kalau ahli waris kita tidak solih, tidak solihah, terus digunakan harta itu untuk hal yang sia-sia, apalagi untuk hal maksiat. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi jangan terus gara-gara setelah ngaji ini semua harta kita infakkan di jalan Allah, enggak boleh juga. Dibatasi dalam syariat itu maksimal sepertiga total harta. Itu maksimal sepertiga total harta. Karena Nabi berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, meninggalkan keturunanmu, putrimu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada kamu meninggalkannya dalam keadaan kekurangan, sehingga karenanya dia malah minta sana minta sini. Maka agama itu memberikan solusi sebenarnya terkait dengan supaya sepeninggal kita bisa tetap memiliki kebaikan dari harta kita, di samping infak fisabilillah tadi adalah wasiat. Jadi wasiat. Jadi kalau kita berpesan kebaikan kepada keluarga kita, terutama terkait dengan harta, agar harta kita ditasarrufkan atau dibelanjakan di jalan yang baik, di jalan yang Allah ridhoi, maka itu merupakan bagian dari upaya kita untuk punya amal yang pahalanya masih terus mengalir untuk kita. Karena kebaikan itu terjadi karena wasiat kita. Itu seperti itu. Walaupun secara umum semua kebaikan anak itu sudah diotomatiskan orang tua mendapatkan bagian kebaikan, karena anak itu hasil usaha orang tua. Namun akan lebih besar lagi pahalanya kalau itu mengatas maunya kita, yaitu dituangkan dalam bentuk wasiat. Itu seperti itu. Wan nisa'u qad tazawwajna, dan para istri sudah menikah lagi. Nah, jadi begitu suaminya meninggal, masa iddahnya habis 4 bulan 10 hari, kecuali yang bersangkutan hamil hanya sampai dengan dia melahirkan, maka dia sudah bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Makanya bagi panjenengan yang ngeman-ngeman hartanya untuk tinggalan istri, ya kalau itu nanti dipakai oleh istri sampai dia meninggal dan diwariskan ke anak-anak kita, kalau dipakai oleh suami barunya bagaimana? Emang ada begitu Ustaz? Ada kejadian begitu itu. Jadi ada seseorang itu yang suaminya meninggal dunia. Rupanya diam-diam ibunya menikah lagi tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Coba bayangkan. Jadi ibunya itu diam-diam menikah lagi dengan siapa? Laki-laki yang tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Di mana suaminya yang baru ini bukan ada gejala, memang sudah terbukti morotin duit istrinya. Kebayang nggak? Padahal itu harta dari suami sebelumnya. Nah, ini ngati-ngati nggih. Mumpung masih hidup, rajin-rajinlah berinfak di jalan Allah. Tapi tadi saya ulang, bukan berarti terus kita tidak meninggalkan apapun untuk anak-anak kita, karena kalau di total yang maksimal sepertiga total harta kita. Tapi ini kan informasi saja bahwa ya kita harus banyak investasi di jalan Allah, terutama yang pahalanya terus mengalir. Itu seperti itu. Ya supaya kita ada bagian dari harta kita itu seperti itu. Wal masakinu qad sakanaha qaumun ghairukum. Dan rumah-rumah yang kalian tinggalkan telah ditinggali oleh kaum selain dari kalian, oleh orang-orang selain dari kalian. Yang tidak jarang kan ketika pembagian waris kadang rumah dijual. Tidak jarang ketika pembagian waris aset nopo dijual. Akhirnya ditempati oleh orang lain. Ya kalau orang lain yang bagus baik ya alhamdulillah. Yang repot kan kalau kemudian dipakai untuk misalnya tempat ibadah agama sebelah misalnya, naudzubillahi min syarri dzalik. Apalagi dipakai untuk tempat perjudian dan seterusnya. Ya walaupun insya Allah orang tua tidak berdosa sih, karena kan sudah di luar kendali dia kan. Namun kan ya akan lebih baik lagi kan kalau seandainya itu dipakai oleh anak-anak kita untuk kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Itu seperti itu. Summa qala, kemudian beliau berkata, ama wallahi law istata'u laqalu lam nara zadan khairan minat taqwa. Kata beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketahuilah demi Allah,
andaikan mereka mampu untuk menjawab maksudnya, pastilah mereka akan berkata, kami tidaklah melihat bekal yang lebih baik selain dari takwa. Kalau bahasa Al-Qur'annya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, jadi kalau disederhanakan, yang menjadikan baju kita ini bermanfaat itu kalau baju ini kita pakai untuk takwa, kira-kira gitu. Untuk nutup aurat, untuk sholat, untuk hadir di majelis ilmu, untuk bersilaturahim. Yang bermanfaat dari makanan yang kita makan itu bukan fisik makanannya, tapi ketika makanan itu kita pakai untuk mentenagai kita sholat, untuk mentenagai kita silaturahim, untuk mentenagai kita khidmah kepada umat misalnya, maka itulah yang bermanfaat, bukan fisik makanannya. Karena kalau kita bicara fisik pakaian, fisik makanan, atau fisik dunia, itu Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Al-Rahman ayat 26 itu. Ayat 26, ayat 25, 24, 23, 22, 21, 20 dan sebelum itulah, itu Allah bicara tentang keindahan dunia. Begitu Allah bicara keindahan dunia, Allah puncai dengan pernyataan kullu man 'alaiha fan. Kalau mau kekal, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau mau kekal ya gunakan di jalan Allah supaya kita diberi kekekalan harta itu. Ya tadi, pakaian ini fisiknya akan usang, tapi nilainya akan diabadikan oleh Allah kalau kita pakai untuk ketaatan, untuk takwa. Makanan tadi fisiknya akan hancur, tapi nilainya akan diabadikan oleh Allah kalau kita gunakan untuk takwa, untuk mentenagai ketakwaan kita. Itu seperti itu. Bahkan hubungan antara kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita, itu akan menjadi hal yang sangat baik kalau bingkainya adalah bingkai ketakwaan. Itu yang kalau dalam bahasa Al-Quran, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Itu ada di surah Az-Zukhruf ayat 67. Jadi al-akhilla, para kekasih. Al-akhilla jamak dari kata khalil, artinya kekasih. Orang yang saling mengasihi atau para kekasih itu pada hari itu nanti di hari kiamat itu akan berhadapan sebagai musuh. Sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali yang bertakwa. Maka suami istri kalau bingkai hubungannya adalah takwa, insya Allah nanti di akhirat tidak akan berhadapan sebagai musuh. Orang tua dan anak, saudara dengan saudara, tetangga dengan tetangga. Tapi kalau kita tidak bingkai dalam hubungan takwa antar teman misalnya, maka rawan nanti akan berhadapan sebagai musuh. Contoh yang paling sederhana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran itu antara lain, ini kalau bingkainya tidak takwa ya, itu akan bisa berhadapan sebagai musuh antara suami, istri, orang tua, anak. Itu Allah gambarkan antara lain dalam Al-Quran di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66, 67, 68 itu. Allah katakan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, inna, sesungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, sebut sendiri, saya nggak nyebut. Saya nggak nyebut. Dalam arti sempit,
Siapa bagi seorang istri pemimpinnya? Suami. Dalam arti sempit, siapa pemimpin bagi seorang anak? Kedua orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang disesatkan, diajari yang nggak benar, dicontoh yang nggak benar, atau dibiarkan tersesat. Tidak pernah dinasehati, tidak pernah diingatkan, tidak pernah didoakan. Orang itu boleh capek menasehati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Kan kadang ada sebagian suami itu capek nasihati istrinya, atau capek nasihati anaknya, bukan cuma capek, capek, saking capeknya. Sebagian bukan karena capek sih, tapi soal nyali. Biasanya kalau alasan yang kedua itu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya, biasanya. Artinya dia, orang itu boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Nabi itu ditolak dakwah di Thaif, ya sudah, beliau nggak maksakan, tapi Nabi tidak berhenti mendoakan. Itu seperti itu. Maka jangan pernah berhenti mendoakan. Tidak pernah ini mendoakan juga, sampai akhirnya anaknya, istrinya tersesat, masuk neraka. Rupanya anaknya, istrinya ini nggak terima rupanya. Apa tuntutan dia kepada suaminya kalau dia istri? Apa tuntutan dia sebagai anak kepada orang tuanya? Rabbana atihim di'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, berikanlah kepada pemimpin kami itu, kalau istri ya suaminya, kalau anak siapa? Orang tuanya. 2 kali lipat siksa yang kami rasakan, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, ini contoh saja, cuplikan informasi dari Allah. Yang ini kalau kita nggak hati-hati bisa terjadi pada kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena Al-Qur'an menginformasikan tadi, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Makanya harus dibingkai dalam bingkai takwa. Kalau tadi keterkaitan dengan teman, bahkan antar teman, gimana penjelasannya? Nanti di kitab ini insyaallah dikutip riwayat ya, tentang bab tentang saksi di yaumil hisab itu nanti. Kan saksi yang pertama Allah sendiri, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai saksinya. Cuman Allah tidak berkenan menjadi saksi sendiri. Allah maunya melibatkan hambanya. Raqib Atid dihadirkan juga, catatan-catatannya yang sampai orang berkata, ya Allah, ini buku apa ini, kok tidak tersisa sedikit pun catatan yang paling kecil sekalipun. Semuanya ada catatannya. Raqib Atid. Para nabi dihadirkan sebagai saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nanti Rasulullah jadi saksi, para nabi dan rasul jadi saksi bagi umatnya masing-masing. Terus siapa lagi yang jadi saksi? Kita, antar kita. Tadi. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di samping kita nanti juga akan jadi saksi bagi sesama kita. Nah, menarik pada pembahasan ini Imam Al-Qurtubi mengatakan begini. Nanti orang itu akan dipanggil, para saksi itu. Kamu jadi saksi kebaikan si fulan. Iya. Ya sudah. Tidak ada masalah, menjadi saksi kebaikan. Dia dapat poin kebaikan dan selesai sudah. Yang nggak enak adalah kalau ditanya tentang keburukan. Kamu jadi saksi si fulan berbuat yang nggak benar. Iya. Pertanyaan kedua ini yang nggak enak. Kamu sudah berusaha untuk mencegahnya atau merubahnya? Ketika ditanya ini, rupanya dalam riwayat itu ada 2. Yang pertama mengatakan cuek ya Allah. Kalau bahasa kita, neraka urusan dia, surga urusan dia. Cuek aja, nggak peduli dia. Mau temennya bener nggak bener, dia nggak peduli dia. Cuek. Jadi tidak ada kepedulian dengan kemungkaran yang dia lihat dari teman-temannya. Maka orang ini statusnya dinaikkan. Dari saksi langsung menjadi terdakwa. Nggak pakai tersangka, Allah nggak pakai nyangka, langsung diadili langsung. Karena dia tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran itu. Yang menarik adalah yang kedua. Yang kedua itu mengatakan gini, dalam riwayat kitab nanti di belakang kita ketemu.
Insya Allah ketemu 5 tahun lagi lah ketemu insya Allah. Kan ngajinya sebulan sekali. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, beliau itu mengatakan, orang ini mengatakan, hamba ingin mencegahnya ya Allah. Namun hamba tidak punya keberanian. Maka hamba hanya mengingkari dalam hati. Kalau bahasa kita hanya bisa mendoakan gitu. Yang begini ini selamat. Jadi itu yang selemah-lemahnya iman itu, selemah-lemahnya iman. Maka kita ini ketika melihat kemungkaran yang terjadi di depan kita, yang kita tahu betul ini adalah sebuah kemungkaran, maka kita nggak boleh ridho dalam hati. Cuek saja nggak boleh, apalagi ridho. Cuek saja nggak boleh. Maka kita peduli dengan apa? Paling tidak kalau kita nggak punya nyali untuk mengingatkan, dalam hati lah, ingkari kemungkaran itu. Syukur-syukur tambahkan dosis mendoakan, semoga dia diberi hidayah oleh Allah, semoga hamba dan dia Engkau beri hidayah ya Allah, pahamkan hamba dengan dia tentang agamamu ya Allah gitu. Itu kepedulian dalam hati, gerak itu insya Allah membuat kita selamat dalam hal ini. Karena itu bagian dari apa yang Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Muslim. Kalau kita tidak punya kekuasaan dan tidak punya nyali dengan lisan, paling tidak dengan hati. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, makanya supaya nanti hubungan kita dengan keluarga kita ini betul-betul bahagia, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, maka bingkainya harus takwa. Dan maka dikatakan tadi, tidak ada bekal yang paling baik selain dari takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayat itu tentang haji memang. Namun saya pernah sampaikan di sini ada satu kaidah dalam memahami Al-Qur'an adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi firman Allah dalam Al-Qur'an itu yang dipegang adalah keumuman teksnya, bukan kekhususan sebab turunnya. Jadi walaupun ayat itu terkhusus sababun nuzulnya berkaitan dengan haji. Saat itu ada sekelompok orang dari Yaman mau haji. Hajinya bondo nekat, nggak pakai ongkos. Dilaporkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, ya sangu rek, mosok gak sangu, ya bawa bekal lah, mosok nggak bawa bekal sama sekali. Yo, walaupun nanti sebaik-baik bekal adalah takwa. Terus turun ayat tadi, watazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zati taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada yang menafsirkan kalau secara khusus ya takwa itu artinya tidak meminta-minta. Itu seperti itu. Namun teks ayat itu berlaku secara umum. Itu yang jadi pegangan dalam memahami Al-Qur'an, karena tadi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Seringkali statement Allah dalam Al-Qur'an itu yang jadi pegangan adalah keumuman teks, bukan kekhususan konteks dalam hal ini. Itu seperti itu. Baik, faslun ay hadza faslun. Qala al-ulama'u, berkata para ulama rahmatullah alaihim, laisa lil qulubi anfa'u min ziyaratil quburi wa khasatan in kanat qasiyatan fa'al ashabiha ayyu'alijuha bi thalathati umurin. Laisal qulubi, tidak ada bagi hati anfa'u yang lebih bermanfaat min ziyaratil qubur, dibandingkan dengan ziarah kubur. Wa khasatan, dan terkhusus, ingkana, jika ada apa hati tadi qasiyatan, keras. Fa'ala ashabiha, maka bagi siapapun yang hatinya keras, hendaklah ayyu'alijuha bisalah sati umurin, hendaklah dia mengobati dengan 3 hal ini. Walaupun nanti kalau kita bicara tombo hati, obat hati itu tidak hanya ini ya. Nanti banyaklah resep dari para ulama tentang obat hati itu atau tombo hati itu. Nah, kalau secara umum Al-Qur'an membuat konsep tazkiyatun nafs itu dengan apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya, intinya tazkiyatun nafs. Dan tazkiyatun nafs itu dalam rangka untuk membersihkan ron noktah hitam dalam hati. Karena semua penyakit hati yang akhirnya membuat hati itu mengeras, itu adalah ron. Di Al-Mutaffifin ayat 14 itu, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ron itu dalam hadis Nabi Daud disebutkan oleh Nabi Aukamakal, nokta hitam yang menempel di hati karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, kalau nokta hitam itu tidak pernah dibersihkan, tambah lama hati itu bisa tambah kotor. Kotornya hati sebagaimana fisik yang kotor mudah kena penyakit, maka hati yang kotor itu juga mudah kena penyakit. Kalau dibiarkan, sakitnya tambah lama tambah parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Jadi tambah lama bisa tambah parah itu sakit kalau dibiarkan. Makanya supaya tidak tambah parah harus dibersihkan. Apa pembersihnya? Dalam Ibnu Katsir disebutkan al-istighfar diantaranya. Memperbanyak apa? Istighfar. Ada juga dikatakan likulli syai'in suqalah. Setiap sesuatu itu pasti ada pembersihnya, ada pengkilapnya. Wasuqalatul qulub dzikrullah. Dan pembersihnya hati itu adalah dzikrullah. Tadi qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Makanya kalau kita ingin membersihkan hati, ya jangan lupa beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati yang parah dibiarkan juga, lama-lama hati itu sekarat. Sebagaimana fisik bisa mengalami sekarat, maka hati bisa mengalami sekarat. Sekaratnya hati itu ditandai dengan sulid, pakai dal ya, menerima nasihat. Kalau dinasihati itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia ya. Kalau dinasihati masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut, galakan dia. Digambarkan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang kalau hatinya udah ingkar itu sama saja, wahai Nabi, engkau beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kalau hati sekarat masih dibiarkan juga, sebagaimana fisik bisa mati, hati bisa dikunci mati oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Kalau udah dikunci mati begini nih, udah bisa dinasihati sudah. Yang mungkin itu satu, didoakan. Doa ini penting karena beberapa sahabat Nabi itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya, itu barokahnya doa. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya, ketika beliau berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Nabi mendoakan kan, ya Allah jayakanlah Islam ini dengan Amr ibn Hisham atau Umar bin Khattab. Amr bin Hisham itu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Yang Allah pilih Umar bin Khattab. Dalam hadis Sahih Muslim, ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam di saat Abu Hurairah capek dengar ibunya tiap hari maki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim, Abu Hurairah sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummah ya Rasulullah, ibuku wahai Rasulullah. Kenapa ibumu? Doakan. Kalau bahasa kita, ini mafhum riwayat, saya sudah capek dengar ibu saya tiap hari maki-maki panjenengan ya Rasulullah. Nabi berdoa, Allah mahdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu belum turun tangan Nabi, Abu Hurairah lari duluan. Ternyata ibunya sedang mandi. Terus begitu selesai mandi, kata ibunya, antar saya menghadap ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa wahai ibu? Aku mau bersyahadat. Makanya dalam madhab Maliki, orang kalau mau masuk Islam mandi dulu baru bersyahadat. Madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i, syahadat dulu baru mandi. Dua-duanya dari riwayatnya. Ada pernah di masa Nabi, seorang sahabat bersyahadat, terus Nabi suruh datang ke kebun Abu Thalhah agar mandi di sana. Nah, jadi kalau memungkinkan syahadat dulu. Kalau mandi dulu ngerinya kepleset nggak jadi syahadat nanti.
Itu seperti itu. Singkat kata, singkat cerita, masuk Islam di puncak kekafirannya. Itu seperti itu. Ketika Nabi dakwah di Taif ditolak gitu. Itu Nabi kan tidak berhenti mendoakan kaum di Taif itu, sampai malaikat Jibal, malaikat gunung yang menawarkan jasa untuk mengadab kaum Taif itu, mengangkat gunung. Soalnya ada truk pengangkut batu gede-gede itu, di belakang ada tulisannya, terima jasa bunuh mantan, itu ada. Nah, ini malaikat Jibal ini terima jasa untuk mengadab kaum Taif. Nabi dawuh, jangan, aku udah terlanjur mendoakan agar anak cucu mereka itu nanti beriman kepada Allah. Dan betul, kaum Taif itu generasi pertama banyak yang mati kafir. Tapi generasi kedua ketika Ahlul Qura, pakar-pakar Al-Quran itu muncul dari kaum Taif. Maka kita ini jangan putus asa. Wah, delok modele guys, model Abu Jahal kabeh iki. Nauzubillahi minasyaitonir. Terus kita putus asa, enggak boleh. Mungkin sudah tidak mungkin dinasihati, tapi paling tidak doakan. Nah, tadi saya katakan, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita mau menasihati, gunakan istifham. Istifham itu pertanyaan. Di Al-Quran itu banyak pertanyaan. Karena ada model orang itu kalau dinasihati nggak terima, lek ditakoni mikir, itu ada. Jadi ada orang itu kalau dinasihati dia nolak, tapi kalau ditanya dia mikir, dia berusaha untuk menjawab gitu. Nah, diharapkan kalau pertanyaannya berbasis akhirat, dia tidak hanya berpikir, tapi dia juga berzikir, sehingga terjadi tazkiyatun nafas tadi. Sehingga terjadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Itu harapannya. Maka orang-orang seperti ini tanya aja, mau berapa lama begini? Mau begini terus? Apa kamu kira kamu tidak akan mati? Tidak takut masuk neraka apa? Gitu. Tanya aja, bahwa soal dia sepertinya cuek itu terserah. Yang penting pertanyaan itu sudah masuk, dan harapannya nanti dia berusaha untuk menjawab. Saya ulang tadi, karena pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir dalam hal ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, kalau dari kunci mati begini ini berat memang. Karena dikatakan dalam ayat itu di Al-Qur'an tadi dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang-orang itu beriman, apa kata mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itu adalah orang yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Itu namanya bodoh, enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Jadi orang kalau udah kunci mati hatinya oleh Allah itu bodoh, enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa? Pinter. Kalau bahasanya para ulama, jahlun murakkab, goblok kuadrat itu namanya. Itu seperti itu. Terus kemudian ada juga orang yang kalau udah kunci mati hatinya oleh Allah itu wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan, apa jawabannya? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah mereka adalah orang yang berbuat kerusakan tapi tidak merasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, ini repot sudah ini. Salah enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ini yang kata Hasan Al-Basri rahimahullah, orang seperti ini iblis sewenang banget. Kenapa sewenang? Karena orang seperti ini sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Ya tadi gimana mau tobat? Orang salah enggak ngerasa salah, celakanya kenapa merasa benar. Itu seperti itu. Allah, yang deg-degan tuh setan itu kalau ada orang salah, ngerasa salah tapi masih berbuat maksiat. Ini deg-degan setan itu. Kenapa? Karena dia masih merasa bersalah. Kalau tobat udah wassalam dia. Gitu.
Itu seperti itu. Yang setan paling geweting itu benci. Itu kepada orang yang salah segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat. Nah, itu benci setan itu. Karena itu ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu di surah Ali Imran ayat 134, walladzina idza fa'alu fahishatan 1135 ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, dan seterusnya itu pokoknya. Artinya dia mungkin salah tapi segera menyadari kesalahannya dan segera bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan penuh bahwa tidak ada yang berkuasa mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Itu seperti itu. Makanya supaya hati kita tidak sampai mengeras, itu konsep dasarnya kembali ke Al-Mutaffifin ayat 14 itu sebenarnya. Kalla bal ron. Nokta hitam itu. Maka orang yang rajin membersihkan kotoran dalam hatinya, insya Allah hatinya tidak akan sampai berpenyakit. Kalaupun berpenyakit tidak sampai parah dan tidak sampai mengeras tadi itu. Nah, semoga hati kita sehat ya, amin. Allahumma amin insyaallah. Sehingga datang kepada Allah dengan qalbun salim. Amin. Allahumma amin insyaallah. Tiga cara mengobati itu. Yang pertama, ahaduha al-iqla'u amma hi alaihi bihuduri majalisil ilmi bil wa'dhi wa tadakkuri wa takhwifi wa targhibi wa ikhbari sholihin. Fa inna dzalika mimma yulinul quluba wa yanja'u fiha. Ya, jadi pertama al-iqla', melepaskan diri dari apa yang biasanya hati itu gandrung terhadapnya, yang perbuatan itu bisa mengeraskan hati, berarti apa? Maksiat. Jadi melepaskan hati dari kegandrungan untuk berbuat maksiat. Dengan cara bagaimana? Menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya ada banyak nasihat, ada peringatan-peringatan, ada motivasi untuk berbuat baik, ada berita tentang orang-orang soleh. Maka semua itu bisa berpotensi untuk melunakkan hati dan itu sangat bermanfaat. Jadi hadir di majelis ilmu seperti ini bagian dari cara kita untuk apa? Untuk mengobati hati. Karena menjelang adzan saya singkat saja. Yang kedua itu ziarah kubur itu sendiri. Dan yang ketiga, menghadiri orang yang saat mengalami kematian, sakaratul maut. Menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut itu bagian dari cara untuk mengobati hati. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini menjelaskan, tidak semua kita berkesempatan menepati orang yang sedang meninggal dunia. Enggak semua kan gitu. Nanti jangan pulang ngaji tolak kok enggak ada wong kate mati yo. Nah, demikian juga hadir di majelis ilmu itu sifatnya hanya mendengar, dan tidak semua orang juga berkesempatan untuk datang di majelis ilmu. Tapi ini barangkali di tempat-tempat yang sulit ya. Tapi kalau di Jakarta kayaknya gampang nyari majelis ilmu. Tinggal kita mau apa tidak. Apalagi sekarang media juga sangat mudah untuk kita mendengarkan kajian-kajian. Kalau dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi mengatakan yang paling gampang itu ya ziarah kubur itu, karena sewaktu-waktu bisa kita lakukan. Jadi ziarah kubur itu sewaktu-waktu bisa kita lakukan. Tapi dengan catatan ziarah kuburnya harus benar niatnya dan harus benar caranya. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah itu akan sangat efektif untuk mengobati hati yang keras dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu, monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan. Kalau ada, kalau nggak ada saya teruskan. Monggo, nggih monggo Pak Dani. Berbasis akhirat tuh. Ada referensi lain dan pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita melihat tanya seperti apa saja yang bisa kita tanyakan sehingga untuk isu bersangkut untuk berpikir apa tadi bisa sampaikan ke kita mau sampai kapan apalagi apa yang lainnya. Tergantung kasusnya Pak. Tergantung kasusnya. Kalau Al-Quran itu kan membahasakan di antara misalnya hal yastawi ladina ya'lamuna wa ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu misalnya. Karena yang dihadapi adalah orang-orang yang bebal misalnya. Nah, terus kemudian kalau yang saya pakai tadi itu kan berkaitan dengan hadis qudsi ketika seseorang minta ampun kepada Allah, Allah bilang yang lalu darimu aku tidak peduli. Maka saya sering nanya ke orang ketika saya pernah suatu saat diminta untuk menasihati seseorang yang ya keras gitu ya, saya bilang gini, saya tidak peduli Anda berapa lama begini, tapi yang saya peduli sekarang adalah mau berapa lama Anda begini. Karena kalau dia betul-betul sudah bertobat, yang lalu Allah betul-betul tidak peduli memang. Makanya saya bilang, saya nggak peduli berapa lama Anda begini, yang saya peduli sekarang adalah mau berapa lama Anda begini. Ya tadi mau begini terus, mau sampai kapan? Nah, jadi ya tergantung siapa yang kita hadapi lah, siapa yang kita hadapi. Jadi dinamikanya masing-masing orang bisa berbeda-beda. Nah, jadi yang saya sering sampaikan diantaranya yaitu, makanya kalau bisa mengajukan banyak pertanyaan bagus. Kalau perlu dipigora di rumah itu. Kalau memang itu anak misalnya gitu ya. Ya itu tadi, Bapak terserah basisnya apalah. Jangan dikira hidupnya hanya di dunia. Apa enggak takut ya? Apakah sudah siap kita menjalani kehidupan akhirat nanti? Dunia tidak selamanya. Sudahkah kita bisa bekal untuk akhirat nanti gitu. Ini misalnya aja. Tergantung siapa yang kita hadapi gitu aja sih. Iya, betul. Kalau saya ke anak saya gini misalnya. Mas jangan goblok saya bilang gitu. Mas jangan bodoh saya bilang gitu.
Dulu dia nanya, sekarang udah nggak nanya lagi, karena udah paham dia. Maksudnya bodoh gimana Bu ya? Orang yang tidak pernah sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa? Ada banyak manfaat di balik sholat, dia tidak ambil. Apa namanya kalau bukan bodoh itu? Orang melakukan penyalahgunaan narkoba, free sex, itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh dia. Kenapa bodoh? Ada banyak bahaya itu, dia terjang. Saya bilang. Maka kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada siapapun, itu kita jangan hanya memerintahkan mereka untuk beribadah, tapi kenalkan kepada mereka indahnya beribadah, supaya mereka mengerti, oh ternyata beribadah itu ada keindahannya, ada sisi keindahannya, ada hal-hal yang kalau kita jalani ternyata nikmat dan gitu seterusnya. Saya teringat perkataan seorang ulama yang mengatakan, dulu aku mengira jauh dari Allah itu begitu melelahkan. Dulu aku mengira mendekat kepada Allah itu begitu melelahkan. Ternyata menjauh dari Allah itu lebih melelahkan. Nah, hal-hal begitu kan patut untuk kita ajak mereka berpikir lah, itu seperti itu. Saya kira itu Pak diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada tadi jelas semua atau tidak jelas semua. Atau belas. Monggo silakan kalau ada. Allahu Akbar. Ya secara prinsip kalau kita bicara tentang fiqh dakwah ya, Al-Quran itu kan punya metode yang macam-macam. Jadi ada kalanya Quran itu menggunakan pendekatan-pendekatan yang linier gitu ya. Linier itu. Jadi fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi Al-Quran kadang ya zigzag gitu. Zigzag. Nampaknya berbuat baik tapi ujungnya enggak ada pahalanya. Nampaknya berbuat dosa ujungnya diampuni. Kan zigzag kadang gitu. Nah, kita kadang mesti pakai pendekatan-pendekatan yang seperti itu. Karena ada model orang itu yang pola pikirnya zigzag tadi itu. Kadang Al-Quran itu ya spiral. Diajak muter-muter dulu. Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Diajak muter-muter dulu. Jadi spiral gitu. Muter-muter dulu. Kadang siklikal gitu. Jadi ada siklusnya. Nah, ya kita harus pandai memahami itu supaya nanti dalam konteks fikih dakwah siapa yang kita hadapi itu ya kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan tidak selalu linier gitu. Tidak selalu, karena linier itu hanya salah satu pendekatan Al-Qur'an saja, tidak selalu begitu. Kadang ya mesti zigzag, kadang ya spiral, kadang ya siklikal, kadang ya dan seterusnya tadi itu. Wallahu a'lam bishawab tadi. Aten nggih monggo Pak Rifnal. Betul. Betul. Zikir betul. Baik. Betul. Jadi secara prinsip kalau tadi kita baca surah Al-A'la ayat 14-15, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Di situ ada kata tidak hanya zikir tapi salat. Salat itu kalau kita baca surah Hud ayat 114, itu kan punya fungsi innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Konteks ayat itu sebenarnya bicara tentang salat, di mana orang yang salat itu seperti orang mandi kata Nabi. Maka kalau seandainya kata Nabi depan rumah kalian ada sungai yang jernih airnya mengalir, kalian mandi di situ 5 kali sehari, apakah masih tersadaki di tubuh kalian? Tidak ya Rasulullah. Begitulah salat. Tapi menarik di ayat itu surah Hud ayat 114 Allah puncai dengan pernyataan umum, tidak hanya salat tapi semua kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mengambil pelajaran. Makanya pesan Nabi kepada di antaranya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berpesan, "Idza amilta sayyi'atan
fa'atbi'ha hasanatan. Kalau engkau berbuat yang tidak baik, segera ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Di hadis yang lain dikatakan tamhuha, agar kebaikan itu menghapus keburukan tersebut. Nah, maka betul, tidak salah. Nah, jadi terima kasih tambahannya. Tidak hanya zikir, tapi juga aneka amal soleh. Aneka amal soleh kebaikan itu secara prinsip itu bisa menghapus keburukan-keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lainnya jelas amal soleh itu nutrisi hati. Nutrisi hati. Sebagaimana zahir butuh nutrisi, batin juga butuh nutrisi. Itu. Maka sebenarnya gini ya, untuk model hati-hati yang mesti diopname gitu. Kan ada model-model hati yang sakitnya udah parah mesti diopnam. Itu tazkiyatun nafasnya itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk, mak cegaklik mak berduduk tiba-tiba itu enggak. Tapi harus detoksifikasi dulu. Racunnya mesti dibuang dulu sebenarnya. Nah, dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat. Jadi sebenarnya istighfar, taubat itu langkah pertama, bukan langkah utama. Satu-satunya bukan, tapi itu langkah pertama untuk mendetoks racun-racun di dalam hati itu. Selanjutnya mesti dipasang nutrisi-nutrisi pembersih yang lain yang menguatkan hati, menguatkan jiwa, menguatkan ruh, yaitu aneka ibadah dan amal soleh yang Allah ridhoi tadi itu. Saya kira gitu Pak Rifnal. Wallahu alam bishawab. Matur nuwun diingatkan, ditambahin. Monggo silakan yang lain kalau masih ada. Oke, monggo. Di puncak menjaga kekafirannya. Oke. Jadi yang saya jelaskan tadi kan gini, kalau orang udah dikunci mati hatinya oleh Allah, yang model begini udah nggak bisa dinasihati biasanya. Maka solusinya kalau kita merujuk kepada apa yang Nabi lakukan untuk model orang-orang begini itu, satu, didoakan. Yang kedua, Al-Quran menggunakan metode istifham, pertanyaan tadi itu. Jadi untuk orang yang udah dikunci mati hatinya itu, satu, doakan. Yang kedua, tanya dia. Istifham itu pertanyaan. Ya tadi saya katakan, mau berapa lama begini? Mau begini terus? Kamu kira kalau setelah mati selesai urusan apa? Apa kamu kira selesai mati tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah? Nggak takut masuk neraka kamu? Tanya aja nggak apa-apa. Bahwa kemudian dia cuek, nggak apa-apa, biarin aja. Nanti kan lama-lama mudah-mudahan tidak hanya berpikir dia, tapi juga berzikir tadi. Kenapa? Karena pertanyaannya berbasis akhirat tadi itu. Sehingga terjadi tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa tadi itu. Wallahu alam bishawab. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.